Seperti misalnya ada anak yang sedang mengerti cuci tangan nih ya, terus anak ada dua anak yang sedang cuci tangan, terus yang belakang tuh nggak sabar, akhirnya dia memukul lah. Iya betul. Memukul, Kayak dorong gitu. dorong aja gitu kan. Terus kan tiba-tiba adiknya nangis laporan, kok aku dipukul sih gitu kan. Ini contoh nyata ya yang sedang terjadi, kayak laporan lah, kenapa aku dipukul gitu kan. Dipukul apanya? Dipukul punggungnya, kata dia tuh. Oh, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JP, kembali lagi bersama saya Nevia Auliasyah. Kali ini kita hadir kembali di acara observasi yang mungkin sahabat JP sudah merindukan ya. Mungkin sahabat JP sudah rindu nih sama konten-konten kita. Jadi kali ini kita hadir kembali di observasi, obrolan seru menginspirasi. Kali ini kita tidak hanya ngobrol inspirasi saja, tapi hari ini kita akan membahas beberapa isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa Institut Agama Islam Persis Bandung selalu konsisten di dalam nilai-nilai keislamiannya. Dan hari ini kita akan menghadirkan podcast yang akan membahas mengenai isu-isu sebagai bukti bahwa kita selalu peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Dan saya tidak akan sendirian di sini karena hari ini kita akan dibersamai dengan beberapa mahasiswa yang memang sedang fokus di ranah pokoknya dekat sekali dengan isu yang akan kita bahas. Kita langsung saja sambut, ini dia dari mahasiswa PAI. Halo, boleh sapa dulu? halo. Oke, kita kenalan terlebih dahulu nih sahabat YIP. Dari mana nih Teh? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radina Teza Intan. Saya mahasiswi semester 7 dari kelas karyawan. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Fadilah. Saya mahasiswa semester 7 reguler. Oke, Teh Radina dan Teh Ilma, Masya Allah. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teteh-teteh yang udah mau sharing-sharing bersama sahabat YIP. Jadi untuk sahabat YIP, kali ini kita tidak hanya membahas tentang, tidak hanya ngobrol-ngobrol saja ya Teh, tapi kita akan merespon isu-isu yang sedang marak-maraknya terjadi. Kira-kira apa nih sahabat YIP, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu tentang degradasi moral ya Teh. Tentunya tentang perundungan siswa yang memang banyak sekali terjadi. Entah itu siswa terhadap siswa, siswa terhadap guru, bahkan sebaliknya. Dan sampai merambat kemana-mana. Jadi kayak tentang merambat ke keadilan dan lain-lain. Nah itu memang mesti kita bahas nih, terutama kita perlu membahas, apalagi kita gitu ya sebagai Seorang pendidik. betul. Jadi kita harus merespon nih sebagai bentuk bahwa apa ya, mahasiswa PAI gitu ya Teh, mahasiswa PAI itu sebetulnya wajib untuk kita respon gitu. Jadi kita menghadirkan nih teteh-teteh PAI dan kita akan sharing-sharing perihal itu. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan nih sahabat YIP. Aku di sini penasaran nih, bagaimana sih pandangan teteh-teteh yang difokuskan sebagai apa sih? Difokuskan nantinya gitu ya sebagai seorang guru gitu ya, sebagai seorang pendidik. Apa sih pandangan teteh-teteh terhadap kasus tersebut? Dari siapa dulu? Boleh dari Teh Radina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengingat dari pertanyaan tadi, sebetulnya cukup prihatin sih ya melihat
yang seharusnya sekolah menjadi tempat untuk menimba ilmu lalu mengembangkan potensi, sekarang hanya diisi dengan nilai-nilai yang sedikit negatif gitu dalam ranah-ranah bullying. Itu terjadi dari mulai kalau kita lihat dari TK sampai mungkin ke perguruan tinggi yang sedang hangat-hangatnya, yang memang harus mendapat perhatian khusus. Tentunya kita sebagai pendidik yang sebetulnya ini salah siapa gitu, kedepannya ini salah siapa, apakah salah seorang peran pendidik atau ini dimulai dari ranah-ranah terkecil seperti keluarga gitu. Sebetulnya cukup prihatin sih kalau melihat isu sekarang yang memang bullyingnya itu verbal, non verbal, dari mulai dia mengata-ngatain dalam keadaan fisik, lalu tentang ranah-ranah ekonomi, dan ini terjadi bukan hanya di kalangan SD, SMP, SMA, tapi di masyarakat juga, entah itu sesama masyarakat, entah itu guru terhadap murid atau murid terhadap guru. Itu mungkin luar biasa ya Teh, sangat-sangat prihatin ya, karena ini sepertinya tidak akan selesai dengan waktu yang singkat ya Teh. Betul. Mungkin dari Tetehnya? Mungkin benar ya dikatakan oleh saudara Radina bahwa ini perhatian ya, dan mungkin perundungan ini terjadi bukan hanya kali ini termasuk isu yang sudah sangat lama. Mungkin perundungan ini seperti gunung es yang terlihat hanya yang viralnya saja. Betul. Banyak hal-hal yang belum terungkap, dan ini mungkin sebagai pendidik ini jadi PR Betul. Besar, dan bukan hanya pendidik, perundungan ini harus kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pendidik, lembaga pendidikan, khususnya orang tua. Oke, betul. Jadi permasalahan itu bukan hanya seorang pendidik saja ya, betul. Tapi emang sudah menjadi tugas kita bersama mungkin ya untuk menuntas dan memberantas perundungan ini. Oke, selanjutnya mungkin tadi nyambung ke tentang seorang pendidik nih. Kan tadi Teteh menyebutkan bahwa ini tuh adalah sesuatu fenomena yang sangat memprihatinkan, dan mungkin ini menjadi ikhtiar kecil kita gitu ya Teh untuk merespon hal-hal tersebut gitu. Jadi apa ya peran yang bisa kita ambil nih sebagai seseorang yang memang sedang dibentuk menjadi seorang pendidik? Mungkin bisa Teteh sharingkan nih. Jadi untuk para mahasiswa IAIP khususnya, jadi kita harus bagaimana sih? Kan kita tidak mungkin ya tiba-tiba kayak memberantas langsung sendirian, kan itu tidak mungkin ya. Jadi menurut Teteh apa sih peran yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa IAIP yang sedang dibentuk sebagai seorang pendidik? Mungkin dari Teh Radina terlebih. Oke, mungkin lebih ke strategi dasar yang memang harus kita bentuk, yang dimana kita lagi dibentuk nih untuk jadi seorang pendidik. Yang dimana kita jurusan pendidikan agama Islam, yang nantinya mungkin tidak jauh kita akan menjadi seorang pendidik entah itu dalam agama Islam gitu. Nah, mungkin langkah terkecil adalah kita harus mengerti atau memberikan edukasi sedini mungkin kepada anak-anak yang memang harus diberi pengertian bahwa ketika ia mencela teman, ketika ia berkata-kata dengan tidak baik itu nanti dampaknya ini loh. Nah, itu berusaha untuk memberikan edukasi kecil, yang dimana mungkin karena kalau tidak salah gitu kan, seorang anak kecil itu akan mudah untuk menampung semua informasi gitu kan. Nah, nanti ketika dia sudah diberikan informasi sedini mungkin, dia akan ingat ketika dia ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, oh ini nanti dampaknya akan seperti ini. Lalu mungkin kita juga sebagai pendidik harus bisa membenahi diri kita, bahwa kita harus mengerti bahwa setiap murid, setiap peserta didik itu mempunyai karakternya masing-masing, yang mungkin kita harus dijali dengan moral yang baik, terus akhlak yang baik, khususnya kita ya sebagai pendidik jurusan agama Islam yang harus mencontohkan, karena kan guru itu sebagai role model ya. Ketika Betul. Gurunya itu baik, mungkin ke depan anak itu bisa melihat, oh guru kita itu sifatnya kayak gini. Ketika kita sebagai pendidik tidak baik, pasti akan dicontoh. Gitu. Oke, dari Teteh ya? Mungkin saya menambahkan juga dari Radina,
ya benar gitu. Sebelum kita menjadi pendidik kita juga harus membenahi diri, harus memperbaiki diri gitu. Karena anak-anak itu melihat melihat contohnya gitu. Kalau misalkan kitanya belum baik gitu, berarti anak-anak juga pasti bakal melihat. Terus tentunya juga sekitar lingkungan sekitar juga mempengaruhi ya, karena banyak gitu misalkan anak-anak kayak misalkan anak-anak tuh mukul, terus orang tuanya ini mana masih kecil gitu, kayak hal yang wajar gitu. Kayak hal yang wajar, padahal kan justru dia masih kecil, kita harus memberitahu ya, betul. Karena dia tidak tahu kan mana baik mana yang buruk. Betul. Jadi jangan mewajarkan hal yang buruk itu, ini masih kecil gitu. Justru kita harus mengasih tahu tuh dari sedini mungkin gitu. Oke, betul ya Teh. Jadi kayak ada seorang anak yang saling pukul walaupun tidak keras, tapi kadang orang tua tuh wajar lah, itu mah hurui gitu ya, masih kecil. Nah itu juga menjadi kesalahan tersendiri, kayak hal-hal yang jadi kayak contohnya seperti misalnya ada anak yang sedang mengerti cuci tangan nih ya. Terus ada dua anak yang sedang cuci tangan, terus yang belakang tuh nggak sabar, akhirnya dia memukul lah. Iya betul. Memukul, kayak dorong aja gitu kan. Terus kan tiba-tiba adiknya nangis laporan, kok aku dipukul sih gitu kan. Ini contoh nyata ya yang sedang terjadi, kayak laporan lah, kenapa aku dipukul gitu kan. Dipukul apanya? Dipukul punggungnya kata dia tuh. Aku samperin aja kayak, kenapa mas pukul adiknya? Iya karena lama, kan bisa dikasih tahu dengan baik-baik. Nah itu ketika kita memberikan pengertian kepada anak bahwa ini tidak baik loh, ini akan membuat adiknya sakit kayak gitu. Kita harus bisa memilih kata juga kepada anak-anak, karena anak-anak tuh kan nggak bisa bahasa baku ya. Kita harus se-friendly mungkin, harus seasik mungkin untuk menyampaikan nilai-nilai positif itu gitu, agar tidak terkesan berat. Oke, jadi penyesuaian bahasa ya Teh. Jadi mungkin nih langkah pertama yang bisa para guru ya atau mahasiswa-mahasiswa IAIP khususnya di Prodi PAI itu hal yang sangat penting juga, memilih bahasa untuk anaknya agar bisa dipahami. Jadi aku bisa menarik kesimpulan nih sahabat IAIP bahwa ternyata hal-hal besar yang sedang terjadi hari ini itu mungkin bisa jadi terjadi karena hal-hal kecil yang kurang kita perhatikan gitu. Tadi seperti sederhananya anak yang mukul temannya, terus kayak terus tadi kata Radina ya, kayak anak kecil yang mendorong temannya, itu mungkin salah satu kasus kecil yang masih sering terjadi. Itu mungkin ya. Jadi untuk mahasiswa PAI pun ini menjadi reminder ya untuk kita bahwa jangan dulu ke hal yang besar, tapi kita kembali dulu ke diri kita, bahwa kita sebagai seorang pendidik tuh harus membenahi diri sebelum nanti teman-teman itu meluncur ya. Sebelum teman-teman nanti masuk ke dunia pendidikan, nah itu yang harus kita benahi. Terutama kita harus sadar lah gitu ya Teh, bahwa kita kedepannya akan menjadi role model untuk pendidik, untuk anak-anak peserta didik nanti. Oke, jadi itu sahabat IAIP, ternyata banyak sekali langkah sederhana yang bisa kita ambil, mau itu kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai mahasiswa. Jadi Nevia sarankan gitu ya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan langkah-langkah sederhana yang sudah kita obrolkan tadi. Oke, untuk closing statementnya mungkin Teh untuk sahabat IAIP terhadap isu ini gitu. Saya dulu. Boleh Teh dulu. Oke, mungkin untuk closing statementnya, besar harapan kami sebagai mahasiswa tentunya terus nanti yang kelak akan menjadi seorang pendidik, baik di pendidikan rumah tangga ataupun pendidikan secara umum, tidak ada lagi kasus bullying ini. Semoga ke depan kasus bullying ini bisa menurun, bahkan tidak ada. Lalu untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi IAI Persis Bandung, besar harapan kita harus peka terhadap lingkungan. Ketika ada anak atau korban bullying itu, kita harus mengambil langkah apa yang kita bisa lakukan dengan tadi cara-cara tadi ya gitu. Jadi besar harapan semoga bullying tidak marak lagi, karena
ketika ingin memajukan negara, maka didiklah karakter anak-anak bangsa ini, karena ketika karakter anak-anak bangsa ini tidak terdidik, maka negara itu akan hancur. Boleh dari Teh Ilma. Untuk mahasiswa-mahasiswa IAIP, dengan adanya kasus bullying ini menjadi PR besar untuk kita semua, karena kita sebagai mahasiswa mempunyai peran besar untuk kedepannya nanti. Maka dari itu kita harus memberikan contoh untuk anak-anak kita, mungkin anak-anak didik kita, untuk menghadapi perkembangan zaman suatu saat nanti, karena zaman sekarang juga udah begini, apalagi nanti gitu tantangannya akan lebih besar. Mungkin dari saya sekian. Oke, Masya Allah sekali. Jadi itu sahabat YP, sharing-sharing kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita obrolkan tadi bisa menginspirasi sahabat YP semua. Untuk sahabat YP, pembahasan kali ini tidak sampai di sini, karena kita akan lebih membahas lebih lanjut lagi tentang kasus ini bersama prodi-prodi yang lain. Jadi saya sarankan untuk sahabat YP semua terus dukung kami, terus nonton kami agar kami semangat dan lebih produktif lagi untuk membuat kontennya gitu ya. Oke, jangan lupa tetap semangat. Saya Nevia Auliansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.